Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Farroji dengan NIM C105121123, Prodi Ilmu Tanah A. Pengertian batuan gipsum. Gipsum adalah mineral sulfat yang paling umum di atas bumi. Secara teknik, gipsum dikenal sebagai zat kapur sulfat. Dengan pelakuan panas, tekanan, percampuran dengan unsur-unsur yang lain dapat menghasilkan berbagai jenis gipsum. Gipsum memiliki senyawa kimia yang mengandung dua molekul hablur dan dikenal dengan rumus kimia CaSO4-2H2O. Gipsum adalah batu putih yang terbentuk karena pengendapan air laut. Berikutnya proses terbentuknya batuan gipsum. Gipsum terbentuk dalam kondisi berbagai kemurnian dan ketebalan yang bervariasi. Gipsum merupakan garam yang pertama kali mengendap akibat proses evaporasi air laut, diikuti oleh anhidrit dan halit ketika salinitas makin bertambah. Sebagai mineral evaporit, endapan gipsum berbentuk lapisan di antara batuan-batuan sedimen, batu gamping, serpih, merah, batu pasir, lempung, dan garam batu, serta sering pula berbentuk endapan lensa-lensa dalam satuan-satuan batuan sedimen. Menurut para ahli, endapan gipsum terjadi pada zaman Permian. Endapan gipsum biasanya terdapat di danau, laut, mata air panas, dan jalur endapan belerang yang berasal dari gunung api. Ciri-ciri batu gipsum. Gipsum umumnya berwarna putih, kelabu, coklat, kuning, dan transparan. Gipsum umumnya memiliki sifat lunak dan pejal dengan skala Mohs 1,5 sampai dengan 2. Berat jenis gipsum antara 2,31 sampai 2,35. Kelarutan dalam air 1,8 gram per liter pada 0 derajat Celcius yang meningkat menjadi 2,1 gram per liter pada 40, tapi menurun lagi ketika suhu semakin tinggi. Gipsum memiliki pecahan yang baik antara 660 derajat sampai dengan 114 O dan belahannya adalah jenis konkoidal. Gipsum memiliki kilap sutra hingga kilap lilin tergantung dari jenisnya. Gores gipsum berwarna putih, memiliki derajat ketransparanan dari jenis transparan hingga translucent serta memiliki sifat menolak magnet atau disebut diamagnetit. Kegunaan batu gipsum. Gipsum biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada industri semen, pertanian, bahan bangunan, dan lain-lain. Manfaat gipsum baik di sektor industri maupun konstruksi terbagi atas dua macam, yaitu yang telah dikalsinasi dan yang belum. Gipsum yang belum dikalsinasi banyak digunakan untuk industri semen Portland sebagai retarder agar semen tidak cepat membeku. Jika pembuatan semen sudah berbentuk klinker, maka gipsum atau campuran gipsum dan anhidrit akan dicampurkan dan digerus bersama-sama klinker tadi sehingga menjadi semen Portland. Yang terakhir, kandungan batu gipsum. Gipsum mengandung SO3 46,5%, CaO 32,6%, dan H2O 20,9%. Kelarutan gipsum dalam air yaitu 2,1 gram per liter air pada suhu 40 derajat Celcius, 1,8 gram per liter air pada suhu 0 derajat Celcius, dan 1,9 gram per liter air pada suhu 70,90 derajat Celcius. Kelarutan gipsum akan bertambah seiring dengan penambahan HCl dan HNO3. Dilihat dari video berikut bahwa batu gipsum memiliki tekstur padat, keras dengan warna putih hampir di seluruh bagian batunya.
Oke, next. Selanjutnya pengertian batu apung. Batu apung adalah istilah tekstural untuk batuan vulkanik yang merupakan lava berbuih terpadatkan. Batu apung memiliki ciri utama berwarna terang serta sangat berpori. Batu apung tersusun atas piroklastik kaca yang amat mikrovesikular, terpadatkan dengan sifat ringan. Dinding batuan beku gunung berapi ekstrusif yang bergelembung, amat tipis dan tembus cahaya. Proses terbentuknya batuan apung. Batu apung terbentuk ketika batuan cair bertekanan super panas meletus dari gunung berapi. Gas yang terlarut dalam magma, terutama air dan karbon dioksida, membentuk gelembung ketika tekanan tiba-tiba menurun. Dengan cara yang sama seperti gelembung karbon dioksida saat membuka minuman berkarbonasi, contohnya Coca-Cola, Sprite, dan lain-lain. Magma mendingin dengan cepat menghasilkan busa padat. Komposisi di dalam batu apung. Komposisi batu apung mengandung silika tinggi, yaitu antara 52,30% sampai 65,60%. Dapat digunakan sebagai pozolan. Batu apung terbentuk sangat cepat sehingga atom-atomnya sering tidak memiliki waktu untuk menyusun menjadi kristal. Terkadang ada kristal yang ada di batu apung, tetapi sebagian besar strukturnya amorf, menghasilkan kaca vulkanik yang disebut mineraloid. Batu apung terdiri dari silikat dan alumina mineral di dalam batu apung. Dari hasil XRF, unsur-unsur yang terdapat batu apung yaitu Si, Fe, Ca, Al, K, Ti, Ni, Sr, Mn, P, Ba, Cu, Eu, Re, Cr, Zn, dan Pi. Unsur yang terbesar terdapat dalam batu apung yaitu batu apung yaitu Si sebesar 37,6% dan Fe sebesar 25,9%. Ciri-ciri batu apung. Batu apung mempunyai sifat vesikular yang tinggi, mengandung jumlah sel yang banyak atau berstruktur selular akibat ekspansi buih gas yang terkandung di dalamnya. Banyaknya ruang pori vesikel pada batu apung yang dibatasi oleh dinding tipis membuat batuan ini mempunyai berat jenis yang sangat rendah. Warna batu apung pada umumnya berwarna abu-abu, berpori, ringan, dan dapat terapung di air. Batu apung memiliki tekstur rapuh seperti batu bata, memiliki banyak pori di sekitar batunya, dan pastinya bisa mengapung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.